tanda tambah kamera di bawah. Iya. Iya ke kanan. Tuh. Udah. Oke. Dia udah diundang tuh. Back aja. Udah. Berarti udah itu dia. Bukan. Nih, ada. Ada lima tuh. Udah. BG yang belum ambil. Udah. Mau mulai. Oke. Tes suara dulu sih. Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Sebentar. Kanan. Waalaikumsalam. Oke, sebentar Mas Santo. Kameranya mana ya? Ini kok kebalik? Sebentar. Ini ruangan Mbah Sur ya. Agak Sebentar. ini nih sedikit masalah teknis ini. Yang penting orangnya. Sebentar. Oh, ini kameranya. Iya. Wah. Nah, siap. Oke, sebentar. Tes suara bisa didengar Mas Santo? Siap, udah Pak Hanan udah terdengar dengan cukup jelas ini dari Pak Hanan. Kameranya juga. Oh ya, sebentar. Saya menyapa Pak Ketua KPU Kebumen. Terima kasih sudah bergabung. Mas Yulianto, terima kasih. Mas Ramandar, KPU Mungkin sinyalnya Jawa Tengah. Hah, sinyalnya ya? Iya. Halo? Tadi agak sedikit ada jeda gitu di Pak Hanan juga. Tes sebentar. Saya pakai. Halo? Oke. Nampaknya ada kendala jaringan ini. Ada kendala jaringan dari Pak Hanan Wiyoko, nampaknya beliau mengalami masalah dengan jaringan, mungkin nanti akan kembali. Oke, ini beliau kembali nih. Halo Pak Hanan. Halo? Iya. Halo? Ya, udah oke nih sekarang nih. Gambar? Oke, iya. Tadi ada ini paket datanya belum on. Iya. Saya menyapa terlebih dahulu, ada yang sudah bergabung, Ketua KPU Kebumen, Pak Yulianto, lalu dari KPU Provinsi, Mas Ramandar, bagian sekretariatan tadi sudah bergabung. Terima kasih. Gimana kabar Mas Santo, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Hanan. Alhamdulillah sehat. Iya, saya panggil Mas lah ya, kita kayaknya masih muda nih, lihat kumisnya. Iya Pak Hanan. Jadi
kita boleh Siap, mulai aja siap. Pak. Karena waktu udah memasuki pukul 16. Kita coba untuk apa ya, sharing mungkin ya lebih tepatnya gitu pada kesempatan sore hari ini. Eh, eh, Halo, halo, Halo? ya ya ya. Ya, halo, ya. Agak Dengar. jeda jeda juga ada tadi kendala juga. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kesempatan sore hari ini merupakan bagian dari diseminasi dari policy assessment atau kajian tengah tahun yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute Center for Public Policy Research yang pada kesempatan sore hari ini mengangkat soal eh, terkait dengan menimbang manajemen risiko pemilu dan penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Hal ini coba kami angkat dalam kajian kami, tengah tahun kami yang mencoba melihat bagaimana sih sebenarnya manajemen risiko yang nanti akan ketika penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang diselenggarakan secara di tahun yang sama ya pada tahun 2024. Nah, kajian kami mengangkat ada 6 sebenarnya ada 6 resiko yang ya kita tidak mengharapkan itu terjadi, tapi ada peluang resiko-resiko yang mungkin bisa jadi terjadi gitu berkaca pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebelumnya juga ingin Iya. kami sampaikan bahwa kami dalam studi ini kami menggunakan konsep dari manajemen risiko yang diambil dari International IDEA yang mengklasifikasi dan menguraikan faktor-faktor risiko yang bersifat internal dan eksternal yang terjadi di pemilihan umum. Nah, tapi kami ingin lebih mengkerucutkan di faktor internal dan juga menyoroti bagaimana penyelenggara pemilu, khususnya ini bisa menghadapi pemilu dan juga pilkada serentak 2024 itu bisa secara baik gitu ya terlaksana gitu. Nah, mungkin pada kesempatan sore hari ini kita akan sharing dengan Mas Hanan ya, yang merupakan anggota KPU Banyumas. Nanti mungkin Mas Hanan juga bisa memperkenalkan dirinya sendiri gitu. Terkait dengan kita berbicara tentang apa sih yang menjadi problem-problem gitu ya, dan juga Mas Hanan mungkin bisa menanggapi dari studi kami gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung dalam IG Live pada kesempatan sore hari ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa dalam kajian kami yang terkait dengan manajemen risiko penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024, kami menemukan ada 6 faktor risiko, khususnya dalam faktor internal terkait manajemen penyelenggaraan pemilu. Faktor yang pertama adalah tentang pertentangan tentang kerangka hukum di antara penyelenggara pemilu. Ini yang seringkali muncul ketika penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang dilakukan, bagaimana ada pertentangan kerangka hukum di antara penyelenggara pemilu. Misalnya saja perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu ketika menafsirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hal misalkan larangan mantan narapidana korupsi untuk mengikuti pemilihan legislatif, DPR provinsi serta DPRD di pemilu 2019 yang lalu. Nah, dan ini ketika diturunkan dalam hal pelaksanaan di tingkat daerah, mungkin juga akan menjadi sebuah PR bagi penyelenggara pemilu di tingkat daerah, dan ini harus diantisipasi seperti itu ke depannya. Jangan sampai pertentangan dalam menafsirkan satu undang-undang itu menjadikan kesulitan bagi penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Gitu. Nah,
Terus kemudian resiko yang kedua adalah tentang perencanaan dan manajemen pemilu. Seperti yang telah Bapak dan Ibu maupun saudara-saudari yang telah ketahui bahwa pemilu itu bukan hanya hari hak pelaksanaan gitu ya, tapi ini adalah sebuah proses panjang yang sebenarnya butuh waktu yang panjang, butuh anggaran yang besar seperti itu. Nah, itu yang perlu direncanakan. Jangan sampai ketika memutuskan pemerintah dan juga DPR pada saat yang lalu memutuskan tetap menyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024, itu tidak menyiapkan gitu ya, menyiapkan dengan sesuatu hal yang pas gitu, misalkan waktunya maupun anggarannya seperti itu. Beberapa hari yang lalu kita juga telah mendapati bahwa ketika di DPR antara pemerintah, Komisi 2 dan juga penyelenggara pemilu melakukan konseling, itu belum ada jadwal yang pasti gitu ya, belum ada jadwal yang pasti. Ini juga membuat sebuah pertanyaan bagi kita semua. Dengan perhelatan yang sangat besar nantinya di tahun 2024, bagaimana jadwal ini harus difikskan terlebih dahulu gitu loh. Seharusnya kan seperti itu, tapi ternyata Ketua KPU dan juga Pak Menteri Dalam Negeri menyatakan dalam media itu menyatakan belum ada jadwal yang resmi gitu ya. Padahal sebelumnya di konseling antara KPU, penyelenggara pemilu, ke Komisi 2 dan juga pemerintah dalam hal ini Kemendagri itu disepakati tanggal 28 Februari dan juga bulan November. Nah, ini yang harus dipersiapkan seperti itu. Jangan sampai ketika pembahasan tentang jadwal saja berlarut-larut, bahkan bagaimana nanti pembahasan anggaran pun berlarut-larut, sehingga proses-proses yang akan dilalui oleh para penyelenggara pemilu baik di pusat maupun di daerah itu akan mengalami dalam tanda kutip kelabakan seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan waktunya sangat mepet, anggaran sangat mepet, itu kan membuat sebuah problem bagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Selanjutnya kajian kami juga menemukan ada satu faktor resiko lainnya, itu bagaimana diperlukan adanya pelatihan dan pendidikan personil bagi KPPS. Hal ini berkaca pada kondisi yang terjadi di pemilu 2019, di mana ada kebingungan sebenarnya di tingkat KPPS bagaimana dalam hal menyelenggarakan di hari H pemungutan suara seperti itu. Karena tidak semua, berdasarkan informasi yang kami dapat dalam kajian kami, tidak semua sebenarnya yang dari petugas KPPS itu mendapatkan pelatihan. Padahal kan seharusnya semua petugas KPPS mendapatkan pelatihan sehingga memiliki pemahaman yang sama dan juga dapat saling bahu-membahu ya ketika ada satu problem yang terjadi di hari H, terus kemudian dapat menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, jadi tidak ada ketimpangan juga di antara para petugas KPPS yang bertugas. Ada misalkan 3 orang bertugas yang sangat serius, tapi misalkan 4 orang tidak beban kerjanya berbeda gitu. Dan ini yang kita tidak menginginkan itu. Dan bagaimana juga petugas KPPS ini adalah ujung tombak bagi pemungutan suara dan perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan yang optimal seperti itu, dan juga dibutuhkan dukungan anggaran juga seperti itu. Terus kemudian risiko yang lain adalah pendaftaran pemilih, yang ini merupakan sebuah risiko yang sebenarnya setiap pemilih itu seringkali muncul gitu ya, seringkali muncul, dan ini memang problem yang sering ya kita dapati bahwa penyusunan daftar pemilih itu menjadi sebuah masalah gitu. Terus kemudian poin kelima adalah kami melihat atau
tentang kampanye pemilu, di mana kecenderungannya dari tahun 2016 seperti itu, 2006, 2017 ya, pilkada itu. Pilkada 2017 dan juga pemilu 2019 itu ada kecenderungan bagaimana kontestan menggunakan instrumen SARA ya dalam sebuah kampanyenya, dan diharapkan hal ini tidak terjadi di pemilu 2024 karena akan beresiko sangat besar seperti itu. Terus kemudian ada di poin terakhir adalah di pelaksanaan pemungutan suara, karena seperti kita ketahui di pemilu 2019 itu dilakukan pertama kalinya pemilu serentak yang memilih presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga DPD. Nah, ini membutuhkan waktu ya. Mungkin ada ide untuk menyederhanakan surat suara, apakah itu bisa menjawab sebuah persoalan ataukah memang persoalannya bukan di desain surat suara. Itu yang perlu kita juga elaborasi lebih lanjut mungkin ketika kita sharing dengan Mas Hanan ini. Mungkin itu ya, kalau temuan dari ujian kami ada 6 poin yang sebenarnya resiko-risiko yang akan muncul gitu. Nah, mungkin Mas Hanan bisa menanggapi, mungkin Mas Hanan dari hasil kajian kami. Dan juga mungkin sharing itu apa yang sebenarnya mungkin bisa jadi ada masalah-masalah yang tentunya belum terungkap gitu dalam studi kami gitu. Ya, waktu pada Mas Hanan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini yang saya hormati Mas Arfianto Purbo Laksono, Manager Riset The Indonesian Institute. Suara terdengar ya? Ya, cakap. Suara jelas ya? Jelas. Lalu pada para pemirsa IG Live yang bergabung pada sore hari ini, saya tersapa terlebih dahulu teman-teman divisi teknis Kabupaten Kota Jawa Tengah. Barangkali ada yang menyaksikan, karena di-share ke situ Mas Anto. Lalu teman-teman di KPU Banyumas barangkali menyaksikan, dan saya menyampaikan kabar duka, ikut berduka cita meninggalnya kakak dari Ketua KPU Kabupaten Banyumas. Jadi Kak Heri, kakak dari Pak Imam Arif, ikut meninggal dunia tadi pada asar, sehingga ini sedang pada takziah. Jadi tidak bisa bergabung banyak. Begitu. Lalu pada pemirsa yang sudah berkenan menyaksikan acara ini, kami ucapkan terima kasih. Ini pertama mengenalkan diri. Nama saya Hanan Wiyoko, SIP MIKOM, Sarjana Ilmu Politik, Magister Ilmu Komunikasi. Saat ini saya posisi di KPU Kabupaten Banyumas, anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Lalu tinggal di Purwokerto. Itu perkenalan. Lalu yang kedua, ucapan terima kasih kepada The Indonesian Institute atas kepercayaan ini, atas kehormatan ini, sehingga saya bisa tampil satu frame, tampil satu layar dengan manajer riset. Terima kasih kepercayaan ini. Lalu yang ketiga adalah mengapresiasi kajian yang sudah dilakukan dengan judul Menimbang Manajemen Resiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, karya manajer riset Arfianto Purbo Laksono. Ini menurut saya kajian yang bagus, penelitian yang bagus, dan tadi sudah diungkapkan ada 6 temuan ya dari resiko-resiko yang dipaparkan. Barangkali nanti kita bisa diskusikan satu persatu. Pandangan saya secara umum, pertama bahwa kajian manajemen resiko masih menjadi kajian yang jarang, Mas Anto, di tingkatan penyelenggara pemilu. Kalau boleh saya sampaikan secara jujur, barangkali baru kali ini saya mendengar manajemen resiko penyelenggaraan pemilu. Meskipun manajemen resiko adalah sesuatu yang lumrah ada di setiap instansi. Misal manajemen resiko bencana alaman untuk mitigasi bencana alam, manajemen resiko di tingkatan universitas juga ada. Karena kebetulan istri saya ikut pelatihan manajemen resiko, Mas Anto, jadi begitu saya diskusi soal manajemen resiko,
sangat antusias bahwa potensi-potensi resiko itu juga ada di penyelenggaraan pemilu. Barangkali dengan kajian yang dilakukan ini bisa menggaung di internal penyelenggara pemilu, dan saya berharap TII ini bisa mengadakan webinar, Mas Anto, dengan tema yang sama, diseminasi ini disebarluaskan lagi, diadakan webinar dengan peserta yang lebih banyak. Kurang lebih begitu pengantarnya. Dan materi ini tadi siang juga sudah coba saya presentasikan di depan mahasiswa magang MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena ada anak magang, dan saya memberi sedikit temuan TII kepada mereka, bahwa saya mengibaratkan soal manajemen risiko itu ibarat kata adalah ketika kita mau pergi wisata ke pantai. Saya merangsang mahasiswa, coba ketika kamu mau ke pantai, hal-hal apa aja sih yang perlu dipersiapkan, yang harus diidentifikasi untuk menghindari bahaya di pantai. Kurang lebih seperti itu. Halo? 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 Halo, halo. Iya, iya, ya, Pak Nan. Suara, ya. Udah kedengeran. Suara bisa ya? Lanjut ya. Iya, iya. Tadi buffering. Iya, iya, iya. Iya. Jadi manajemen risiko merupakan langkah yang strategis, langkah yang penting dalam penyelenggaraan pemilu. Dan sejauh pengamatan saya di acara webinar maupun di acara virtual meeting seperti ini, barangkali baru TII yang saya temukan mengadakan diseminasi tentang manajemen risiko, Mas Anto. Dan menurut saya ini adalah waktu yang tepat ya, ketika kurang lebih masih ada sekitar 3 tahun menuju 2024. Di awal ini kita membicarakan manajemen risiko, sehingga kajian ini disebarluaskan sampai kepada pemangku kepentingan, KPU RI dan Bawaslu RI, maupun kepada para pengambil kebijakan di Senayan sana, maupun stakeholder kepemiluan, Kemendagri maupun pemerintah, sehingga bisa betul-betul dilakukan pencegahan untuk meminimalisir resiko penyelenggaraan pemilu yang kita tahulah kemarin adalah pemilu yang kompleks, berat, melelahkan, menimbulkan banyak petugas lapangan di Bawaslu yang meninggal dunia. Dari evaluasi kemarin dan apa yang sudah menjadi temuan dari TII, harapannya betul-betul bisa diperbaiki. Ya, kurang lebih itu pengantarnya, Mas Anto. Jadi ini adalah kajian yang tepat. Apakah mau langsung masuk ke poin per poin begitu? Ya, mungkin boleh di ini Pak Hanan. Jadi soal apakah sebenarnya sih yang persoalan apa sih sebenarnya ya, yang paling apa ya, dalam hal penyelenggaraan ya, yang paling mendasar seperti itu ya. Kalau misalkan dari 6 risiko tadi, kira-kira yang menjadi prioritas sih sebenarnya apa yang menjadi prioritas yang untuk segera ditangani seperti itu. Mungkin bisa jadi akan menjadi sebuah apa ya, masukan kayak tadi Pak Hanan bilang, kita bisa mendestinasikan lebih jauh bahkan ke stakeholder yang memang memberikan keputusan terkait hal itu. Cuma memang apa sih yang menjadi yang paling mendasar dan urgent seperti itu. Nah, mungkin Mas atau Pak Hanan bisa memberikan masukan seperti itu ya. Oh, harusnya ini dulu misalkan ini yang karena bisa jadi prioritas-prioritas yang dilakukan kan gitu ya. Oke. Saya berbicara dari sudut pandang sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten ya, Mas Anto ya. Karena ini, oh ya, sebelumnya barangkali saya sudah membaca ini ya, kajian policy yang sudah dilakukan. Di antaranya kenapa kita bicara TII dengan KPU Banyumas, karena di antaranya terdahulu juga dilakukan pengambilan data dengan KPU Banyumas. Halo? Halo. Iya. Iya. Halo? Oke ya, suara. Oke. Ya. Halo, ya. Ya, jadi kalau dari sudut kacamata kami sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten pemilu 2024 mendatang, yang kami khawatirkan adalah masyarakat menjadi khawatir, menjadi takut untuk bergabung sebagai penyelenggara pemilu. Karena kami butuh penyelenggara di tingkat kecamatan
di tingkat desa dan di tingkatan TPS. Yang kami khawatirkan adalah bayangan mereka, bayangan publik bahwa kerja penyelenggara pemilu 5 surat suara dalam waktu 1 hari ini sangat melelahkan, menimbulkan kerja yang berat, sehingga menimbulkan efek overload beban tugasnya. Sehingga kami khawatirkan adalah muncul persepsi yang keliru, muncul persepsi masyarakat bahwa tugas menjadi penyelenggara pemilu di TPS itu berat. Jadi harapan kami di tingkatan pengambilan kebijakan sana di pusat bisa merumuskan, karena undang-undang ini sudah tidak ada lagi ruang perbincangan, barangkali di peraturan KPU ini bisa memberikan ruang-ruang penyederhanaan, pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung tugas penyelenggara di tingkatan TPS. Itu pertama, Mas Anto, bahwa kami khawatir jangan-jangan minat penyelenggara pemilu rendah di tingkatan masyarakat. Ini kalau dikaitkan dengan kajian penelitian yang dilakukan, ini berhubungan dengan poin nomor 6, poin terakhir tentang pelaksanaan pemungutan suara. Itu sih jadi kekhawatiran-kekhawatiran ini yang coba terus kami kikis, diantaranya kami melakukan pendidikan edukasi kepemiluan terhadap mahasiswa magang kepada generasi muda di tingkatan kabupaten kota. Kami kenalkan ke mereka tentang sistem pemilu, praktek-praktek menjadi penyelenggara, sehingga harapan itu bisa terkikis. Apalagi ada pembatasan penyelenggara pemilu hanya 2 periode ya di tingkatan di tingkatan semua tingkatan sampai ke bawah, sehingga minat penyelenggara yang di bawah ini yang kami khawatirkan menjadi berkurang. Itu untuk awalan, Mas Anto, yang kami khawatirkan, dan berkaitan dengan poin nomor 6 tadi, karena yang seperti kita tahu bahwa sistem pemilu Indonesia di tahun 2019 kemarin termasuk yang paling kompleks, paling rumit di dunia, sehingga harapannya pemilu 2024 mendatang ada sentuhan-sentuhan pemanfaatan teknologi ya, seperti penggunaan Sirekap. Barangkali nanti kita tunggu KPU RI bagaimana pemanfaatannya, apakah diakui secara resmi maupun sebagai alat bantu, maupun yang saat ini sedang ada wacana penyederhanaan surat suara. Kira-kira begitu, Mas Anto, awalannya. Oke, Pak Hanan. Kalau tadi ya Pak Hanan bilang ada potensi sebenarnya bahwa masyarakat sendiri memiliki kekhawatiran ya terhadap menjadi bagian dari petugas KPPS seperti itu ya. Memang apakah sedemikian besarnya gitu ya respon dari masyarakat ketika melihat kasus di 2019 yang lalu seperti itu, dan memang sejauh mana sih sebenarnya ketika kalau di poin yang dikaji itu adalah pentingnya pelatihan dan pendidikan gitu ya bagi petugas PPS seperti itu. Apakah ketika di 2019 yang lalu itu memang masih ada kekurangan gitu ya, baik ketika melakukan pendidikan dan pelatihan gitu, sehingga ada dalam tanda kutip beban kerja yang begitu besar di petugas KPPS seperti itu. Nah, apakah hal itu memang terjadi karena persoalan itu gitu? Mungkin Pak Hanan bisa menceritakan gitu ya, misalkan ya, siap. Proses-proses ketika petugas KPPS ini direkrut, dilatih dan lain hal sebagainya gitu ya. Oke, siap. Terima kasih, Mas Anto. Kaitan dengan poin nomor 3, memang saya sebagai divisi yang bertanggung jawab untuk diantaranya melatih bimbingan teknis terhadap KPPS memang mengakui seperti yang disampaikan di kajian TII masih kurang, karena hanya 2 kali dan orangnya tidak semuanya bisa tercover, tidak semuanya bisa tercover, tidak semuanya bisa mengikuti pelatihan tersebut, sehingga sedikit banyak ini secara teknis diakui menjadi semacam adanya transfer informasi yang tidak sepenuhnya sampai kepada penyelenggara. Halo?
Halo, Panan? Ya, ya, buffering tadi buffering. Oke, jadi itu kami akui ada keterbatasan sehingga ibarat ilmu itu sifat air adalah menetes ke bawah, makin ke bawah jadi makin kecil. Jadi kalau boleh saya memberikan rekomendasi untuk upaya mitigasi terhadap poin lemahnya atau kurangnya pelatihan ini barangkali bisa dibuatkan ada karena sekarang ini zaman media multimedia maka bisa dibuatkan video dokumentasi tentang prosedur pelatihan bimbingan teknis sehingga bisa jadi orang itu tidak ikut ya misal karena keterbatasan anggaran itu bisa disaksikan lagi di rumah atau bisa diputar lagi ketika senggang waktu-waktu senggang untuk melakukan pendalaman. Begitu terkait kinerja KPPS, KPU-nya juga apa ya mepet ya Mas Anto mepet waktu pelaksanaan sehingga antisipasinya masih kurang. Harapannya kami ini berkaitan juga dengan kerangka hukum seperti poin nomor 1 segala PKPU yang sifatnya teknis pada hari H harapannya sudah clear jauh hari sehingga kami siap. Sehingga permasalahan seperti sebelumnya misal buku bintek untuk KPPS itu mepet waktu pelaksanaan baru bisa dibagikan, nah, sehingga ini bisa teratasi. Iya. Itu terkait poin nomor 3. Padahal ya Pak Hanan ya, ketika kita bicara soal penyelenggaraan yang sangat besar, apalagi di 2024, hal yang sangat mepet-mepet ini akan menjadi sebuah problem yang akan ya, ya kita tidak membuat sebuah pengharapan yang tidak baik gitu. Tapi kan Iya. secara baik, maka hal ini berkaca tadi apa yang saya disampaikan oleh Pak Hanan di pemilu sebelumnya. Ketika mepet ya mungkin pasti akan mengakibatkan persoalan gitu ya. Dan ini kan dari hulu rencana belum 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 selesai seperti itu ya. Nah ini yang paling penting bagaimana agar tidak terlalu agar diatur lah ya waktunya sehingga anggaran juga tercukupi, teman-teman di KPU daerah juga bisa menjalankan dengan baik apalagi dengan dengan masyarakat hubungannya seperti itu. Mungkin itu Pak Anan. Kalau boleh nambahkan lagi Mas Anto terkait nomor 3 ya masih soal pendidikan pelatihan KPPS tadi juga sempat ditanyakan soal rekrutmen ya bahwa ke depan menurut saya perlu kami dari KPU maupun dari Bawaslu perlu lebih banyak mengedukasi kepada publik soal perlunya anak muda terlibat dalam peran-peran kebangsaan di antaranya adalah terlibat dalam penyelenggara pemilu. Itu Mas Anto, jadi bagaimana anak muda mau bergabung menjadi penyelenggara pemilu. Misal saya tanya Mas Anto nih, pernah nggak zaman mahasiswa misal menjadi petugas KPPS gitu. Nah, harapannya mereka itu meskipun hanya kerja 1 hari di TPS, tapi mereka mau terpanggil, ngerasa aku bangga loh, misal ikut melayani pemilih, ikut dalam waktu 1 hari itu ikut rame-rame pesta rakyat sebagai penyelenggara. Nah, itu harapannya karena ke depan tadi karena sistemnya yang rumit ya, apalagi kalau misal betul surat suara itu kan hal yang masih rumit menurut saya. Jadi butuh anak muda yang bisa mengoperasikan IT dan memahami hal-hal teknis. Karena aturan pasti dinamis bergerak dan berkembang. Oke. Iya. Begitu. Kalau informasi nih Mbak Hanan, saya ikut juga di pemantauan di 2004 waktu itu ya, kalau nggak salah kita ketika mahasiswa Oh, di siap. 2004 ya. Dan juga kalau KPPS sih saya pernah di 2014 waktu itu. Oh, mantap. Ternyata aktif juga ya. Saya 2004 zaman saya kuliah S1 ilmu politik itu sudah menjadi KPPS Mas Santo. Iya. Ya, ini ada pertanyaan nih Pak Hanan ini. Dari akun Murni, bagaimana menurut pengalaman Pak Hanan soal koordinasi KPU pusat dengan daerah seperti itu?
Bagaimana pengalaman Pak Hanan soal koordinasi KPU pusat? Kalau ini ada orang KPU, saya jawabnya baik-baik aja. Enggak, begini. Kita kan organisasi vertikal ya. Kita sebagai penyelenggara pemilu di tingkatan KPU, di kabupaten, kota, koordinasinya ya jauh ini menurut saya yang selama saya bekerja di sini di KPU Banyumas, pengalamannya ya lancar, biasa aja gitu Mas Anto. Ini pertanyaan yang normal tapi susah diungkapkan dengan kata-kata sesingkat ini. Jadi menurut saya kalau untuk Banyumas koordinasinya baik. Halo? Halo? Iya, Halo? agak Iya, oke. Oke. Artinya selama ini tadi baik lah ya, seperti itu ya. Iya, ya kita tidak ada kesulitan koordinasi kalau menyampaikan kita menggunakan zaman media ya. Kita misal bisa termasuk melihat tanggapan, komentar, informasi, berita dari KPU RI melalui medsos. Ada websitenya kita bisa mengamati. Bahkan komisioner-komisioner pimpinan KPU RI di pusat pun sering membuat status-status di Facebook, sering membuat share pesan WA broadcast ke provinsi diterima KPU kabupaten. Itu menjadi salah satu kemudahan menurut saya saat ini ketika berbicara soal koordinasi yang ditanyakan akun Adonai 3421. Oke. Kurang lebih seperti itu karena pemanfaatan IT yang begitu mudah. Oke. Mungkin kalau Bapak, Ibu ataupun saudara-saudari yang ingin juga menyampaikan pertanyaan bisa langsung saja ya. Jadi ini bukan seperti diskusi webinar gitu ya, perlu ada waktu, tapi bisa langsung aja. Ini juga sih terkait dengan tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Hanan gitu ya. Kalau misalkan kalau misalkan ada anggapan bahwa pemilu dengan serentak ini dengan 5 suara seperti kemarin itu memiliki resiko yang lebih besar seperti itu ya. Nah makanya ada keinginan untuk mendorong ada perubahan dengan desain atau alternatif lain gitu. Mungkin ada nggak dari teman-teman di KPU Banyumas ataupun Mas Hanan sendiri melihatnya mungkin bisa jadi ketika serentak dengan 5 suara tapi desainnya seperti ini loh, seperti ini. Mungkin ada nggak sih sebenarnya dari teman-teman sendiri, karena suara dari yang teman-teman juga mungkin yang paling dekat gitu ya dengan situasi di lapangan kan melihatnya bisa lebih jelas seperti itu, ada problemnya ini seperti ini, bukan hanya soal desain surat suaranya tapi apanya yang perlu bisa nggak desain. Ya, ini jawab sebagai ini ya, dari kacamata penyelenggara di tingkatan bawah. Yang jelas begini Mas Anto menurut saya. Jadi pemilihan model serentak atau taruhlah bahasa Perludem itu misal menyebutnya borongan, begitu. Itu kan sebetulnya juga tidak hanya terjadi di Indonesia ya. Saya membaca tapi saya lupa nih di negara mana bahwa pemilihan lima pemilihan dalam satu waktu gitu ya juga terjadi di beberapa negara. Dan kalau sejauh saya ketahui sayangnya yang masih menggunakan mencoblos itu hanya tinggal 2 negara di dunia ini. Salah satunya di Indonesia. Barangkali pemanfaatan teknologi informasi bisa menjadi salah satu jawaban bagi penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang. Sorry Mas Anto, HP saya kok lowbat ya 5%, padahal saya dalam posisi ikut mengecas nih, bentar. Posisi saya HP-nya 5%. Sebentar. Oh, ini sudah naik. Ini sudah ngetes. Oke. Ya mungkin kira-kira begitu. Jadi sebentar, saya lanjutkan lagi. Takutnya nanti tiba-tiba saya terpotong atau off. Jadi kalau memilih serentak tadi sepertinya bukan hanya Indonesia, di luar negeri pun di negara lain juga mengadakan pemilihan model yang rombongan atau banyak-banyak seperti ini. Hanya tadi kalau misal contohnya adalah Indonesia masih menjadi salah satu dari 2 negara di
dunia yang masih menggunakan model coblos dengan menggunakan pemanfaatan sebuah. Nampaknya ada kendala di sinyal Pahanan ini. Ya, nampaknya ada kendala di sinyalnya Pak Hanan Wiyoko. Tadi terakhir Pak Hanan mengatakan bahwa diperlukan terobosan bagi penyelenggaraan pemilu ke depannya agar menggunakan pendekatan teknologi informasi. Itu yang disampaikan oleh Pak Hanan, kalau misalkan untuk menjawab sebuah persoalan ketika ada beban di penyelenggaraan pemilu secara serentak seperti itu. Tapi memang hal ini tidak bisa langsung dilakukan di Indonesia, karena kita seperti yang kita tahu sendiri bahwa ada banyak persoalan, bukan hanya soal infrastruktur seperti itu ya, tapi juga ada kemungkinan seperti bagaimana sumber daya manusia dan yang lain hal itu yang perlu dipersiapkan gitu untuk ketika bicara tentang penggunaan teknologi informasi seperti itu. Ini Pak Hanan kembali dengan akun KPU Banyumas ya, Pak Hanan ya? Ya, halo. Yo. Sebentar. Sorry, mati. Ya, nggak apa-apa. Ya, sebentar, saya alihkan dulu. Sebentar. Oke, Mas Anto. Ya, staf ikut menyimak, menyaksikan kebetulan dengan akun KPU Banyumas, jadi begitu HP saya mati langsung bisa tune in, langsung nyambung. Mohon maaf gangguan teknisnya. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Hanan. Ya, sebentar. Saya tak pakai headset. Mas? Ya. Iya, jadi kalau tadi ya, misal kita berbicara pemanfaatan teknologi IT untuk masa depan, menurut saya ini sebuah keniscayaan ya Mas Santo. Kalau saat ini kita tahu betapa proses administrasi proses administrasi pemilu itu kan cukup repot, cukup, istilah bahasa Jawanya adalah jelimet. Jadi begitu selesai dicoblos, suara masuk kotak, kemudian dihitung, kemudian direkap. Nah, setelah proses rekap itu masih ada hal-hal yang sifatnya administratif. Di situ ada resiko human error, terus ada resiko dari potensi kelelahannya. Nah, ini yang harapannya dengan pemanfaatan teknologi informasi bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang saat ini kita alami. Ya, meskipun kita tahu kondisi geografis Indonesia yang begitu luas, jaringan teknologi informasi, infrastruktur IT yang masih terbatas, barangkali ke depan ya kita bolehlah berkeniscayaan sistem pemilu di Indonesia mengadopsi teknologi informasi dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, kita tahu ada negara Brazil juga kondisi demografisnya hampir sama seperti Indonesia, luas wilayahnya banyak, di sana juga menggunakan teknologi informasi. Barangkali IDEA juga pernah membuat ulasan tentang pelaksanaan pemilu dengan memanfaatkan IT. Kurang lebih itu, Mas Anto, ketika kita berbicara pembenahan pemilu Indonesia ke depan. Ya, Mbak Hanan,
mungkin idenya memang baik ya seperti itu ya. Cuman tadi saya ketika tadi Pak Hanan agak menghilang sedikit gitu ya, saya tadi juga menyampaikan gitu apa memang ide seperti itu merupakan ide yang tadi Pak Hanan menyampaikan keniscayaan, tapi memang perlu dipersiapkan gitu ya, persiapkan bukan hanya infrastruktur tapi juga mungkin apa kerangka hukum seperti itu ya, kerangka hukum, terus juga kemudian karena juga kita tahu tadi Pak Hanan juga menyinggung soal apa Sirekap seperti itu ya, Sirekap ataupun dulu di 2019 kalau nggak salah ada Situng seperti itu ya. Ya, tapi kan bukan menjadi sebuah apa belum menjadi sebuah patokan, bukan patokan, hasil resmi seperti itu yang menjadi patokan semua pihak dalam melihat hasil gitu ya. Dan masih orang itu masih pakai apa mempercayai dengan hal yang sangat manual seperti itu. Nah, itu yang menjadi persoalan bagaimana kita memanfaatkan apa teknologi informasi ya dalam pemilihan umum seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana kerangka hukumnya disepakati terlebih dahulu, terus kemudian infrastruktur ya bukan hanya dari penyelenggara pemilu, tapi juga infrastruktur juga mengikutsertakan dari apa pemerintah dan juga DPR ya yang berkomitmen terhadap apa mendorong agar infrastruktur internet yang lebih baik gitu ya ke depan gitu ya, bukan hanya karena kita lihat kita webinar aja sering sering sinyalnya ini ya hilang-hilangan gitu ya. Nah ini kan jadi masuk saya. Halo. Jadi tadi kan disinggung soal Sirekap ya, Sirekap terus Situng ya, Mas Anto bicara itu, dan kebetulan Situng kan memang di bawah divisi saya, Sirekap di bawah divisi saya. Seperti kita tahu, Situng kemarin, kalau tadi benar, kerangka acuan atau kerangka hukumnya belum terakomodir di situ. Jadi pemanfaatan teknologi informasi harus ada kerangka hukum yang kuat. Nah, kemarin Situng masih menjadi alat bantu. Lalu di Pilkada 2020, pemanfaatan Sirekap juga masih menjadi alat bantu atau dicoba ya, Mas Anto juga memahami itu. Ketua KPU RI Bapak Ilham Saputra dalam tayangan YouTube di acara webinar sempat ditanya oleh moderator bagaimana pemanfaatan aplikasi si Rekap dalam pemilu 2024 mendatang, apakah akan menjadi hasil resmi? Jawaban beliau juga sampai saat ini belum ada arah yang pasti ya, karena memang belum ada dasar hukumnya. Tapi kami berharap bahwa ke depan pemanfaatan teknologi informasi ini bisa digunakan, apalagi seperti pernyataan Presiden RI saat ini, Pak Jokowi, menyampaikan bahwa karena situasi ini sedang pandemi, upaya internet atau target desa terakses internet 4G, 4G itu 4G, 4G akan ditarget 10 tahun lebih cepat. Target awalnya adalah 2032, tapi targetnya kata Pak Jokowi itu 2022 akhir, Mas Anto. Jadi harapannya semoga tadi kita satu sisi menyiapkan infrastruktur internetnya sampai ke desa atau bisa menjangkau internet sampai ke pelosok RI yang jauh lah ya, harapannya mungkin kita berharap begitu ya, karena Presiden menyampaikan akhir tahun 2022 semua desa terakses 4G. Pernyataan Presiden ini disampaikan pada pembukaan seminar Gerakan Literasi Digital Serentak se-Indonesia bulan Mei kemarin, kalau salah Mei Juni kemarin. Jadi ini menjadi harapan kita bersama dari sisi penyelenggara pemilu ketika kita membicarakan pemanfaatan teknologi informasi. Harapannya ini ke depan ya perlahan, bertahap, ada yang diuji cobakan, ada yang terus dikembangkan lagi, sehingga suatu saat barangkali bisa menggunakan teknologi informasi seperti negara-negara tadi yang pernah saya sebutkan, Brasil misalnya. Meskipun di negara Eropa juga masih ada yang sistemnya dengan memberikan surat suara. Oke, terima kasih Pak Nan. Pak Nan, coba menanggapi ya dari tadi sampaikan Pak Hanan, memang
hal itu memang menjadi keinginan kita bersama gitu ya, bagaimana penyelenggaraan pemilu kita itu bisa mengadaptasi dari perkembangan teknologi informasi. Cuma memang tadi selain kendala dari kerangka hukum, tapi juga lanjutannya adalah infrastruktur, dan kemudian adalah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kesiapan sumber daya gitu ya, sumber daya manusia juga di baik di tingkat penyelenggara pemilu maupun juga di petugas KPPS seperti itu. Nah, tadi Pak Hanan juga menyampaikan bahwa sebenarnya bisa juga dengan ketika KPPS itu direkrut dengan anak-anak muda gitu ya, yang itu sangat familiar gitu dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis mobile, misalkan mobile handphone gitu kan. Tapi kalau melihat ke depan ini, kira-kira kita memproyeksikan di 2024, apakah ada arah-arahan gitu ya menuju pemanfaatan yang lebih ya, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih gitu ya Pak Hanan? Karena saya melihatnya bahwa dari 6 manajemen risiko yang kami kaji gitu ya, terutama misalkan jika dikaitkan dengan karena gini, penyelenggaraan pemilu mau nggak mau bukan hanya kita bicara soal hari H saja gitu ya, seperti yang tadi Pak Hanan sampaikan ketika penggunaan teknologi informasi, tapi juga dari hulu sampai hilirnya gitu, dari ketika pendataan pemilih mungkin dan hingga sampai pengiriman hasil gitu ya. Nah, dari apa yang Pak Hanan ketahui misalkan, apakah pemanfaatan teknologi informasi itu juga sudah dilakukan atau tengah berjalan gitu? Maksudnya bukan hanya dari ada hal yang lebih gak sih nantinya ke depan gitu, KPU terutama gitu ya, untuk mendorong penggunaan dalam penyelenggaraan pemilu kita gitu. Mungkin Pak Hanan bisa bercerita gitu ya. Oke, Mas Anto, terima kasih pertanyaannya juga. Saya sapa ini para pemirsa yang masih bertahan, ini baru bergabung KPU Kabupaten Jepara. Terima kasih sudah. Sorry, saya sapa terlebih dahulu Mas Anto tadi. Jadi ini juga ada berkaitan dengan temuan TII ya, terkait mitigasi manajemen risiko tadi, berkaitan dengan pendaftaran pemilih serta pemanfaatan aplikasi atau teknologi di manajemen institusi atau lembaga KPU. Jadi selama ini penggunaan aplikasi masih terus digunakan, diantaranya untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Mas Anto. Jadi saat ini sesuai instruksi dari KPU RI, setiap bulan kami selalu melakukan rapat pleno untuk memutakhirkan data pemilih. Jadi data pemilih saat ini terus bergerak, Mas Anto. Jadi misal yang sudah TMS, yang sudah meninggal berdasarkan laporan atau berdasarkan verifikasi dengan Dinduk Capil, kita mulai coret. Lalu ada pemilih baru, ini juga kita tambahkan. Nah, ini salah satu diantaranya adalah pemanfaatan aplikasi yang kami gunakan saat ini masih terus berjalan. Dan lagi nanti ketika aplikasi verifikasi dengan partai politik, sipol juga masih terus digunakan. Tinggal yang pentingnya tadi itu Mas Anto, bagaimana Sirekap yang bisa menjadi harapan atau tumpuan proses rekap dan mempercepat serta transparansi penghitungan maupun rekapitulasi ini bisa diterapkan, termasuk aplikasi di hari H Situng maupun Sirekap dengan dasar hukum yang kuat, kerangka hukumnya ada, serta SDM yang bisa mengoperasikan, harapannya ini bisa diterapkan. Tadi sudah saya singgung, kalau kemarin saya sempat melihat di tayangan YouTube, Ketua KPU Ilham Saputra juga beberapa hari kemarin masih bersifat berharap bahwa itu bisa diterapkan sebagai sarana resmi di 2024. Mungkin yang ini bisa kita update lagi di kesempatan yang akan datang. Oke, siap Pak Hanan. Nampaknya waktu udah
menunjukkan hampir pukul 5. Mungkin satu hal yang menjadi sebuah keinginan kita bersama gitu ya, bahwa pemilu dan juga pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 akan berjalan secara baik gitu ya, sehingga demokrasi kita dapat berjalan terus dan juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dapat memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Nah, kerja penyelenggara pemilu dibutuhkan kerja-kerja yang lebih keras lagi, terutama mungkin ya, dan manajemen penyelenggaraan pemilu dibutuhkan dengan menimbang sebuah faktor-faktor resiko yang kemungkinan ada berkaca pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Nah, satu lagi mungkin untuk penutup, mungkin ada closing statement dari Pak Hanan terkait kegiatan kita sore hari ini. Ya, terima kasih Mas Anto. Dari kacamata saya, apa yang sudah dilakukan tentang mitigasi atau manajemen risiko terhadap penyelenggaraan pemilu adalah sebuah hal yang bagus. Jadi menurut saya perlu diseminasi ini disebarluaskan, disampaikan kepada para pemangku kepentingan, sehingga dan rekomendasi ini kepada KPU RI maupun kepada Bawaslu bisa disampaikan, bisa didengar, dan dilakukan langkah-langkah strategis, diambil sebuah keputusan yang tepat, sehingga kerumitan atau kejadian-kejadian di 2019 tidak terulang lagi. Itu aja Mas Anto. Saya ucapkan terima kasih pada The Indonesian Institute atas kesempatan ini. Juga mohon maaf apabila tadi ada gangguan teknis maupun hal-hal lain yang kurang berkenan. Saya nutup ya. Saya juga terima kasih kepada Pak Hanan. Ya, salah satu anggota komisioner KPU Banyumas, dan juga salam juga buat kawan-kawan di KPU Banyumas yang membantu dalam proses pada siang hari ini. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin itu aja dari saya. Kita bisa ketemu lagi di Positive Talk berikutnya dari The Indonesian Institute. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.